Hello everyone, welcome back to Bakso, Bincang-bincang Psikologi. Di sesi Bakso kali ini, aku bakalan membahas sama kalian tentang Sandwich Generation. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu Sandwich Generation? Simak sampai habis. Sandwich Generation pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller. Ini aku sedikit nyontek ya, biar nggak salah. Dalam jurnalnya yang berjudul The Sandwich Generation, Adult of the Aging pada tahun 1981. Menurutnya, Sandwich Generation merupakan generasi orang dewasa yang memiliki peran ganda di mana mereka harus bertanggung jawab atas hidup generasi atas dan generasi bawahnya. Misal, aku punya orang tua dan aku juga punya anak. Nah, aku punya peran ganda nih untuk memelihara atau mencukupi kebutuhan generasi atas atau orang tuaku atau generasi bawah yaitu anak-anakku. Itu penjelasan singkatnya kayak gitu ya, supaya kalian semakin paham gitu ya. Karena harus bertanggung jawab dengan generasi atas dan generasi bawah, nggak salah nih kalau misalnya Sandwich Generation adalah generasi yang harus penuh dengan tanggung jawab. Bayangin, kamu harus menanggung kebutuhannya generasi-generasi atas yang nggak kalah kompleks dengan generasi-generasi bawah gitu ya. Dan dari situlah Sandwich Generation belajar apa itu? Belajar untuk bertanggung jawab dengan tugas-tugas mereka nih. Carol Abaya, seorang aging and elder care expert, mengklasifikasi Sandwich Generation dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah the traditional Sandwich Generation. Orang dewasa berusia 40-50 tahun yang bertanggung jawab atas orang tuanya yang sudah tidak bisa bekerja lagi dan juga bertanggung jawab pada anak-anak mereka yang masuk ke dalam usia produktif tapi belum bisa mandiri. Kemudian yang selanjutnya adalah the club Sandwich Generation. Orang dewasa akhir yang berusia 60 tahun yang memiliki tanggung jawab kepada orang tuanya yang semakin tua dan juga mereka juga punya tanggung jawab kepada anak-anak mereka bahkan cucu-cucunya. Nah, hal ini juga berlaku kepada orang dewasa berusia 30-40 tahun yang juga memiliki tanggung jawab bagi orang tuanya, bagi anak-anaknya, bahkan untuk kakek neneknya juga. Kemudian ada the open face Sandwich Generation. Siapapun yang terlibat aktif dalam perawatan lansia. Nah, itu tadi ada 3 bagian yang disebutkan oleh Carol Abaya untuk mengklasifikasi Sandwich Generation. Nah, kenapa sih ada istilah Sandwich Generation? Apa penyebab lahirnya Sandwich Generation? Banyak hal yang mendasari munculnya Sandwich Generation. Mulai dari harus mengurus orang tua yang udah nggak bisa lagi bekerja, sampai juga kepada anak-anak yang harus ditanggung karena mereka belum bisa mandiri, belum bisa memperoleh pekerjaan sendiri, menghidupi dirinya sendiri. Itulah yang menyebabkan Sandwich Generation ini bermunculan. Namun, kondisi ini juga bisa berlangsung turun-temurun. Jadi, apabila seseorang terjebak di dalam generasi ini, bahkan nanti sampai anak-anaknya juga masuk ke dalam lingkaran ini, atau disebut juga dengan siklus lingkaran Sandwich Generation. Nah, beban kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dua generasi ini bukan tanpa tantangan. Kadang-kadang kita berhadapan juga dengan hal yang berbau finansial. Kalau nggak hati-hati, hal itu tuh bisa mengganggu dan pada akhirnya saling menggantungkan. Dan nanti ketika udah tua dan nggak lagi produktif, pada akhirnya akan saling menggantungkan, dan itu akan masuk dan akan tetap ada di dalam lingkaran Sandwich Generation ini. Makanya penting banget untuk investasi, penting banget untuk memikirkan finansial hari depan gitu ya. Pentingnya pengetahuan mengenai asuransi kesehatan, finansial, keuangan itu juga membentuk Sandwich Generation. Jadi perlu hati-hati banget ya soal finansial, soal kesehatan itu juga harus dipelajari.
supaya juga pada akhirnya nggak saling menggantungkan dan juga bisa mengatasi dengan cepat kalaupun kamu adalah orang yang bertanggung jawab kepada generasi yang lebih tua ataupun generasi anak-anakmu sekarang gitu ya. Nah, selain itu, aku bakalan menjelaskan kepada kalian tentang dampak psikologis yang bisa dialami oleh sandwich generation dalam menghadapi kenyataan bahwa dia harus mencukupi kebutuhan generasi atas dan juga generasi bawahnya. Yang pertama adalah burnout, kelelahan fisik dan mental. Yakin sih, itu bakalan dialami banget. Gimana enggak? Kamu harus mengurusi orang-orang yang sudah tua, orang tuamu, dan juga kamu juga di satu sisi juga harus menghidupi anak-anakmu juga. Dan itu bukan tanpa kelelahan fisik dan juga kelelahan mental juga gitu ya. Itu juga nggak bisa dipisahkan dari sandwich generation ini. Maka dari itu penting banget untuk mempersiapkan semuanya dengan baik. Soal kesehatan, pengetahuan kesehatan, finansial, terus juga income-nya juga harus oke, supaya apa semua bisa berjalan dengan seimbang, supaya menghindari yang namanya burnout. Tapi kayaknya burnout tetap akan terjadi deh. Yang kedua adalah merasa nggak mampu menjadi anak, menjadi orang tua di saat yang bersamaan. Ya nggak sih, kalau kamu lagi ngurusin orang tuamu yang lebih tua, kamu pasti akan mengorbankan sementara anak-anakmu di rumah gitu ya. Kalau misalnya kamu lebih baik mengurus anak-anakmu, yang dikorbankan juga akan orang tuamu. Jadi kamu nggak bisa langsung mempunyai dua peran di dalam satu waktu. Nah itu juga bisa menimbulkan burnout juga, karena kan kadang benturan, kadang dua-duanya penting banget, tapi kamu harus milih salah satu. Itu adalah suatu hal yang penting buat dipikirin banget, gimana caranya bisa seimbang. Walaupun aku tahu banget posisi yang seperti itu tuh nggak enak, harus mengorbankan, harus siap-siap capek. Nah, selain itu, tantangan yang harus dihadapi oleh sandwich generation adalah bagaimana mereka menyesuaikan hobi mereka, kebutuhan senang-senang mereka dengan kondisi di mana mereka harus bertanggung jawab dengan orang tua dan juga anak-anak. Nah, ini juga harus dipikirin nih, bagaimana kamu tetap bisa me time, tetap bisa mengatur hobi-hobimu, hal-hal yang kamu suka tanpa meninggalkan tanggung jawab sebagai sandwich generation tadi. Aku yakin bukan suatu hal yang mudah, apalagi kamu juga ditantang dengan burnout yang mungkin akan terjadi di dalam hidupmu. Tapi dengan menyeimbangkan, membuat jadwal atau berkomitmen untuk belajar tentang kesehatan, finansial, psikologi juga penting loh buat mereka ini. Nah, itu juga menjadi hal yang penting untuk bisa menyeimbangkan semuanya gitu ya. Sandwich generation pasti akan selalu meluangkan waktu untuk mengurus orang tua bahkan anak-anaknya. Gak jarang mereka harus melakukan hal-hal ini supaya mereka semakin bisa menyeimbangkan diri. Apa aja? Yang pertama adalah semakin mencintai dirinya sendiri. Oke, mengurus orang tua boleh, mengurus anak-anakmu boleh, tapi jangan sampai kamu melupakan rasa cinta dengan dirimu sendiri. Kamu juga harus punya waktu untuk menyenangkan diri sendiri, walaupun ya memang nggak bisa full time seharian karena kamu punya tanggung jawab kepada anak-anakmu, orang tuamu. Tapi berusahalah untuk menciptakan rasa cinta pada dirimu sendiri gitu ya. Menanamkan hal itu juga adalah hal yang penting. Selanjutnya adalah jangan ragu buat sharing ke orang-orang tentang apa yang kamu alami. Mungkin dari proses kamu cerita kepada orang lain, dan juga mungkin orang lain itu adalah sandwich generation, kamu juga bakal dapat masukan. Jadi kamu gak memendam masalahmu sendiri, gak memendam ceritamu sendiri, tapi lebih banyak berbagi kepada orang-orang yang mungkin lebih expert dan lebih berpengalaman. Nah, bagaimana sih cara memutus rantai sandwich generation? Yang pertama adalah bagaimana kita mengurus finansial dengan baik, mempersiapkan keuangan kita di hari-hari mendatang, supaya kita nggak kaget kalau misalnya nanti banyak kebutuhan yang harus dikeluarkan, banyak yang harus diurus, kamu nggak harus pusing-pusing. Terus juga mengelola keuangan dengan sangat bijak. Mungkin kamu lebih banyak nabung di bank untuk mempersiapkan investasi di hari depan, itu juga pilihan yang baik. Nah, ini juga penting. Jangan lupa untuk berbagi
bertanggung jawab kepada orang-orang yang mungkin terkait dengan keluargamu. Misalnya kamu bisa ngobrol sama adikmu tentang finansial, atau sedulur-sedulurmu yang lain yang juga bisa bertanggung jawab dengan hal ini. Nah, kira-kira segitu dulu tentang sandwich generation. Gimana? Udah semakin paham? Nah, siap-siap nih kalau suatu kali kamu juga ada di posisi ini. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kamu. And don't forget to like, comment, and share video ini kemanapun, ke penjuru dunia. Dan semoga video ini bermanfaat buat kamu. Thank you.